Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi untuk teman-teman tentang cara mencari supplier tangan pertama, resi otomatis, dan juga bayar di tempat gratis ongkir di aplikasi Lazada. Nah, di kesempatan video kali ini nanti teman-teman akan mendapatkan supplier yang bagus dan berkualitas, dan tentunya supplier tersebut ramah dan bisa diajak kerja sama untuk memenuhi kebutuhan dropship teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita mulai videonya. Nah, di sini saya sudah berada di aplikasi Lazadanya. Nah, di sini untuk mencari supplier yang tangan pertama menggunakan resi otomatis dan juga bayar di tempat. Di sini untuk mencari suppliernya mudah sekali. Tetapi di sini sebelum saya contohkan untuk cara mencari suppliernya, nah di sini teman-teman bisa lihat ada kategori barang. Nah, di sini kalau teman-teman ingin menjadi dropshipper dan teman-teman ingin memilih supplier juga, nah, di sini saya sarankan teman-teman bisa pilih salah satu kategori yang ada di sini. Dan usahakan teman-teman bisa jual satu kategori saja. Nah, di sini ada banyak sekali kategorinya. Teman-teman bisa pilih salah satu kategori yang ada di sini. Nah, di sini saya contohkan dengan kategori casing handphone. Nah, di sini kita masuk pada halaman kategorinya. Oh ya teman-teman, di sini kalau teman-teman ingin melihat kategori lebih banyaknya lagi, kategori barangnya, nah di sini teman-teman bisa lihat ada peralatan elektronik, aksesoris elektronik, fashion wanita, fashion pria, tas dan jam tangan aksesoris. Nah di sini untuk barang yang saya contohkan, di sini berada di peralatan elektronik dan di sini berada di aksesoris handphone. Nah di sini saya akan contohkan dengan barang casing ini. Nah, di sini tanpa berlama-lama, saya akan contohkan untuk mencari supplier yang bayar di tempat, gratis ongkir, dan juga menggunakan wajib resi otomatis. Nah, di sini untuk mencari supplier tersebut caranya mudah sekali. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat ada layanan. Nah, di sini untuk bayar di tempat dan gratis ongkirnya teman-teman centang terlebih dahulu. Nah, di sini kan untuk supplier yang bayar di tempat dan gratis ongkir sudah kita setting. Dan di sini secara otomatis untuk barang dan supplier yang akan muncul adalah supplier yang gratis ongkir dan bayar di tempat. Nah, di sini selanjutnya untuk mencari supplier yang wajib resi otomatis atau resi otomatis. Nah, di sini untuk mencari supplier itu sebenarnya untuk semua supplier bisa untuk menggunakan wajib resi otomatis. Dan teman-teman tinggal jalin saja hubungan dekat dengan supplier tersebut agar nanti teman-teman bisa menggunakan wajib resi otomatisnya. Mendapatkan transaksi yang wajib resi otomatis, teman-teman tinggal bilang saja ke pihak suppliernya dengan menggunakan wajib resi otomatis. Dan nanti untuk suppliernya akan memahami dan membantu teman-teman jika teman-teman sudah menjalin hubungan dekat dengan suppliernya. Nah, di sini kenapa saya bilang untuk menjalin hubungan dekat? Karena kalau teman-teman sudah akrab dan sudah dekat dengan suppliernya, nanti untuk menjalin kerjasama lebih enak dan lebih gampang. Oh ya teman-teman, di sini saya ada sedikit tips untuk teman-teman, dan untuk teman-teman juga yang tidak tahu tips itu adalah trick and tips. Nah, di sini untuk tipsnya adalah cara mencari supplier yang benar-benar supplier. Dalam kata lain, cara membedakan supplier dan dropshipper. Nah, di sini kalau teman-teman salah dalam memilih supplier dan ternyata supplier itu adalah dropshipper, nanti teman-teman akan mengalami kerugian. Karena pada dasarnya harga supplier itu lebih murah dibandingkan dropshipper. Dan untuk harga dropshipper itu biasanya relatif mahal dibandingkan supplier. Makanya di sini saya akan contohkan cara mencari supplier yang benar-benar supplier. Nah, di sini untuk caranya mudah sekali. Nah,
Di sini untuk mencari supplier yang benar-benar supplier ada dua cara. Nah, di sini untuk cara yang pertama teman-teman bisa aktifkan untuk layanan bayar di tempatnya seperti ini. Nah, di sini kenapa harus layanan bayar di tempat? Karena untuk sistem bayar di tempat ini, untuk cara pengirimannya itu nanti opsi pengirimannya atau kurirnya akan datang ke rumah teman-teman atau ke toko teman-teman. Sedangkan untuk ciri-ciri dropshipper saja tidak menyimpan stok di toko maupun di rumah. Jadi jika teman-teman mengaktifkan metode atau layanan bayar di tempat ini, secara otomatis nanti supplier dan toko yang akan muncul adalah supplier dan toko yang mengaktifkan bayar di tempat. Dan saya pastikan di situ akan ada banyak sekali dropship yang tersaring. Nah, di sini untuk cara yang kedua, caranya teman-teman bisa cari toko dan supplier yang grosir. Kenapa harus grosir? Nah, di sini biasanya untuk supplier itu dia tidak mau menjual barang satu persatu, tetapi ini hanya sebagian supplier saja. Nah, di sini biasanya supplier itu menjual barang langsung banyak sekaligus. Makanya di sini mereka menggunakan sistem yang namanya grosir untuk menjual barang lebih banyaknya lagi. Nah, di sini kalau teman-teman sudah tahu untuk supplier dan dropshippernya, dan teman-teman bisa membedakan antara supplier dan dropshippernya, selanjutnya di sini saya akan contohkan dan praktekkan cara mencari supplier dan toko yang murah. Nah, di sini untuk cara mencarinya mudah sekali. Nah, di sini ada urutan berdasarkan. Nah, di sini teman-teman pilih saja untuk yang harga rendah ke tinggi untuk mencari supplier yang harga barangnya rendah, supaya teman-teman lebih banyak lagi untuk mendapatkan keuntungannya. Nah, di sini kita cari untuk supplier dan barangnya. Nah, di sini kalau teman-teman sudah menyeting untuk harga supplier yang murah, gratis ongkir dan juga bayar di tempat. Nah, di sini selanjutnya teman-teman bisa pilih untuk salah satu supplier yang ada di sini. Nah, di sini teman-teman pilih saja. Di sini saya pilih dengan supplier yang ini. Kita masuk ke dalam halaman barang dan suppliernya. Nah, di sini selanjutnya jika teman-teman sudah memilih suppliernya, nah di sini teman-teman jangan langsung jadikan supplier. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengecek terlebih dahulu apakah kualitas toko supplier ini bagus atau tidak untuk dijadikan supplier. Nah, di sini selanjutnya kita akan cek terlebih dahulu untuk kualitas tokonya. Nah, di sini kita masuk pada halaman. Nah, di sini teman-teman klik kunjungi toko. Selanjutnya di sini teman-teman masuk saja pada profil tokonya untuk mengetahui dan mengecek kualitas toko atau supplier yang saya pilih ini. Nah, di sini teman-teman tunggu saja. Nah, di sini untuk mengecek kualitas tokonya, di sini selanjutnya teman-teman bisa cek untuk pengiriman tepat waktunya. Nah, di sini cukup baik 100% dan untuk performa chatnya di sini 100% dan bagus ini menurut saya. Selanjutnya di sini ada penilaian penjual. Nah, di sini untuk positifnya 11, netralnya 1 dan negatifnya 0. Nah, di sini cukup bagus karena di sini untuk positifnya lebih banyak dibandingkan netral dan negatif. Nah, di sini teman-teman bisa baca seller ini tidak menerima ulasan yang detail. Nah, di sini untuk supplier yang saya pilih ini tidak mengizinkan untuk info kualitas tokonya. Tapi di sini kita lihat dari followers tokonya. Nah, di sini untuk followers tokonya menurut saya sedikit karena berjumlah 57. Nah, di sini kalau teman-teman ingin mencari supplier yang baik dan yang bagus, teman-teman bisa cari untuk followersnya itu yang di atas 100. Atau untuk lebih baiknya lagi, teman-teman bisa cari supplier yang followersnya di atas 1000. Tapi kalau menurut saya untuk followers itu tidak penting. Yang penting teman-teman harus menemukan toko dan supplier yang memiliki kualitas toko dan barang yang bagus. Nah, di sini kalau menurut saya untuk kualitas tokonya ini lumayan baik, dan di sini kalau menurut saya juga untuk supplier ini belum cocok untuk menjadi supplier. Dan di sini jika teman-teman mendapati toko
yang sama persis atau 11-12 dengan toko ini, teman-teman bisa cari supplier yang lain untuk lebih baiknya lagi. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan toko dan supplier yang bagus untuk pengiriman tepat waktunya atau chat dan followersnya. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah mendapatkan dan memilih suppliernya, di sini selanjutnya teman-teman bisa chatting supplier tersebut dan teman-teman bisa minta nomor WA-nya. Setelah itu, teman-teman bisa tanyakan kepada supplier tersebut apakah teman-teman bisa menjadi dropshipper di toko tersebut atau di supplier yang teman-teman pilih. Kalau teman-teman diizinkan menjadi dropshipper, silahkan teman-teman bisa copy untuk barang yang dijual. Sekian video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar video ini, silakan teman-teman bisa ketik pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.